Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau membahas sedikit soal video atau update terbaru soal Erling Braut Haaland, atau kalau si Fabrizio Romano bilangnya Holland. Di konten terbarunya Fabrizio Romano, jadi ada informasi tentang Erling Haaland yang bukan saja terkait pemain itu sendiri, tapi juga ada sangkut pautnya dengan Manchester United ya. Langsung aja kalau gua rangkum dari video tersebut, Fabrizio Romano ini mengatakan kalau belum ada kontak sama sekali, ya kan, dari pihak klub manapun dengan Borussia Dortmund, apalagi di bulan Januari ini. Artinya bulan Januari ini bisa hampir dapat dipastikan kalau seorang Erling Haaland ini akan tetap bermain di Borussia Dortmund. Kabar sebelumnya cukup santer, ya, dikabarkan juga oleh Fabrizio Romano kalau gosipnya ini Real Madrid akan mengambil Erling Haaland. Tapi itu ternyata dibilang hoax, ya kan, bukan atau hanya gosip saja. Pun juga kabar kalau Real Madrid akan membeli di bulan Januari ini lalu meminjamkannya balik ke Borussia Dortmund sampai dengan akhir musim ini, ya. Itu juga merupakan kabar gosip atau hoax, tidak benar. Tapi Fabrizio Romano mengatakan kalau walaupun demikian peminat dari Erling Haaland ini cukup banyak. Real Madrid disebutkan secara spesifik meminati Erling Haaland. Beberapa klub dia sebutkan di Perancis dan juga di Inggris ini juga berminat mendatangkan Erling Haaland. Nah, Manchester United ini disebut-sebut juga karena ada kaitannya dengan Ralf Rangnick. Dikabarkan sebelumnya ada kabar angin, kabar burung, nggak jelas, mengabarkan menurut Fabrizio Romano ya, kalau Rangnick ini akan mendapatkan bonus kalau berhasil mendatangkan Haaland ke Manchester United. Kenapa bisa demikian? Karena sebelumnya ketika Rangnick masih bekerja di Red Bull, ya Red Bull Group ya, Haaland ini kan sempat kalau tidak salah bermain untuk Salzburg di Red Bull ya, Red Bull Salzburg, dan karena ada hubungannya yaitu adalah benang merahnya ini kan di Red Bull Group, maka dan juga pada saat itu dikabarkan Rangnick ini pun juga memiliki penilaian terhadap seorang Haaland di Red Bull Group, maka disebutkan ada peluang nih untuk Rangnick mendatangkan Haaland ke Manchester United. Oleh karena itulah kabarnya kalau Manchester United memberikan satu klausul di kontraknya Rangnick, kalau bisa mendatangkan Haaland, maka Rangnick akan mendapatkan bonus. Tapi kabar itu dibantah oleh Fabrizio Romano. Fabrizio Romano mengatakan kabar itu tidak betul. Walaupun menurut Fabrizio Romano, Manchester United ini menjadi salah satu dari beberapa klub yang dikabarkan juga meminati seorang Haaland begitu ya. Dan ditambah lagi seperti gue tadi bilang atau Fabrizio Romano ungkapkan juga, Rangnick ini juga berperan dalam karirnya dari seorang Erling Haaland. Jadi ya bisa jadi karena dia sudah tahu paling tidak sedikit ataupun banyak tentang Haaland, jadi bisa saja masuk ke dalam sistemnya dia, bisa saja. Tapi again, kabar kalau Rangnick mendatangkan Haaland maka akan mendapatkan bonus itu tidak betul. Tapi kabar kalau Manchester United menjadi salah satu dari banyak tim yang meminati Haaland ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano betul. Nah, tinggal bagaimana nanti pergerakan dari para klub ini ya, klub-klub ini di musim panas tahun depan, karena menurut Fabrizio Romano di bulan Januari ini atau transfer musim dingin ini hampir dapat dipastikan sekali tidak akan merubah kondisi dari Haaland. Artinya Haaland ini masih tetap akan bermain di Borussia Dortmund. Nah, bagaimana gue menyikapi kabar tersebut nih, ya kan? Well, seperti kita ketahui, agen dari seorang Haaland ini adalah seorang Mino Raiola ya, pemain agen yang cerdik, licik, mengesalkan, tapi banyak pemain bagus nih yang dinaungi oleh dia. Haaland salah satunya, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Matthijs de Ligt itu juga diageni oleh Mino Raiola. Nah, ini bagaimana menurut gue sih, kalau dari faktor agen kita kesampingkan ya, Haaland ini merupakan pemain yang sangat bertalenta. Kalau menurut gue dia masih muda, badannya besar ya kan, dari sisi fisik dia punya kecepatan, dia punya skill, dia punya insting. Mungkin dia menjadi salah satu pemain depan utamanya yang cukup komplit. Dan kalau gue ngelihat dia juga bukan tipe
striker yang malas bergerak, artinya dia mau untuk turun mencari bola, bahkan ikut defend ya, ikut bertahan juga. Dan menurut gue gaya-gaya seperti ini nih sangat disukai oleh Ralf Rangnick yang sangat mengutamakan pressing terhadap lawan, dan ini dimulai dari pemain depan ya kan. Dan menurut gue ya, kalau dari sisi teknis, artinya sisi taktikal seperti itu sistemnya Rangnick, ya dia cocok. Cuman ada faktor lain ini yang gue lihat ya. Nomor satu jelas sang agen ya kan, terlalu banyak drama lah ya pengalaman Manchester United dengan sang agen. Yang kedua, kalau nanti Haaland ini akan ke Manchester United, dia pastinya akan datang dengan transfer yang tinggi, gaji yang besar, status yang akan jadi bintang banget nih ya, superstar banget. Dan apakah dia siap? Dan jangan lupa, Haaland ini belum pernah merasakan bagaimana pedasnya nih media-media di Inggris terhadap pemain-pemain, utamanya pemain luar Inggris ya kan. Dan menurut gue bagaimana nih dari sisi mental, karena menurut gue ini juga akan berpengaruh, karena pemain juga bagaimanapun juga seorang manusia ya kan. Tidak ada jaminan kalau dia 100% pasti akan sukses di Liga Inggris. Nah ini juga akan sedikit banyak dipengaruhi dari sosok sang manajer nih, bagaimana sang manajer nih akan memprotek seorang Haaland ini kalau seandainya datang ke Manchester United. Menurut gua ya tetap akan ada resiko ya, yang pastinya harganya pasti akan sangat melangit ini. Banyak hal yang akan dipertaruhkan sih kalau menurut gua. Tapi again, dari sisi kualitas menurut gua dia merupakan salah satu pemain yang cukup bagus. Sekarang ini kita masih punya seorang Cristiano Ronaldo di lini depan ya kan. Dan menurut gua sih selama Cristiano Ronaldo masih ada di Manchester United, artinya dia kurang lebih masih ada 1,5 musim lagi kan. Sepertinya agak sedikit sulit kita untuk punya dua pemain bintang ya, dengan level kebintangan yang sama di Manchester United. Kenapa? Baik itu dari sisi keuangan ya kan, karena gaji dari Cristiano Ronaldo ini cukup tinggi. Nomor 2 dari sisi dressing room juga. Kita tahu sekarang bagaimana seorang Paul Pogba, ya ini sudah banyak diketahui ya kan, agak sedikit cemburu dengan Cristiano Ronaldo dan lain-lain. Dan bisa jadi ini akan jadi faktor kalau memang betul Paul Pogba meninggalkan Manchester United di musim panas tahun ini, bukan tahun depan, tahun ini. Oleh karena itulah gue berpikir balik lagi, sepertinya agak kecil peluang ya untuk Manchester United untuk mendatangkan Haaland. Tapi again, segalanya bisa saja terjadi ya. Tergantung tentu saja sang manajer. Sang manajer juga masih interim ya kan, nih belum tahu nih manajernya nanti yang akan permanen bagaimana ini setelah musim ini kan, paling tidak siapa belum tahu juga kan, bagaimana kebijakan transfer dan lain-lain ini kan juga pasti akan berpengaruh. Jadinya ya menurut gue sih again, overall, gue merasa sih peluangnya kecil ya untuk Manchester United mendatangkan Haaland. Kalau ada pendapat lain bisa langsung drop di kolom komen. Jangan lupa sholat, like, and subscribe. Ikutin terus Football United ringan amatiran ala gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.